mendengar jawabannya, nampaknya sudah ada yang lapar. Sudah sarapan Bapak Ibu? Sama. Insya Allah nanti kita sarapan ya. Karena salam itu doa, kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat jawab salam saya, kita doakan cepat ke tanah suci dan cepat lunas segala hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita semua berangkat ke tanah suci. Kalau bisa kita satu pesawat semuanya, insya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para asatid, para orang tua, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin ini yang kita cintai, serta Bapak Ibu jamaah sekalian yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Yang belum bangun sampai saat ini semoga segera dibangunkan dan segera salat subuh. Yang masih malas ke majelis ta'lim, semoga insyaallah diberikan semangat dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat subuh berjamaah, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah. Kita lanjut lagi dengan bersilaturahim. Kita bisa bermuwajahah, bertemu di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita mendapatkan kelapangan rezeki dan dipanjangkan umur kita, sebagaimana kata Nabi SAW, man ahabba ayyubu sotalahu fi rizkihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya alias dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah senantiasa bersilaturahim. Dan silaturahim yang terbaik adalah berkumpul di masjid, bertemu dengan saudara-saudara kita di majelis ta'lim, melihat para guru-guru kita, bertatap muka, ngobrol dengan para ulama, para orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan lapangkan rezeki kita. Kemudian juga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk talabul ilmi, untuk bisa belajar. Sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dunia akhirat. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, untuk belajar, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Makanya Bapak Ibu biar selalu di jalan Allah, tidak usah pulang-pulang ya. Tentu pulang ke rumah, tetapi insya Allah di rumah juga ada amalan-amalan yang bisa
insya Allah memastikan diri kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari kita kembali kepada pelajaran kita, kajian kitab At-Tazkirah atau Khulasatu atau Mukhtasar Tazkiratil Qurtubi yang ditulis oleh Muhammad ibn Ahmad Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah, kemudian disyarah oleh Asy-Sya'rani atau Asy-Sya'rawi, wafat 973 Hijriah. Insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan bahasan kita, yaitu bab minhu wa fi ma jaa fi su'il khatimah wa anna al-a'mala bil khawatim. Kalau Bapak Ibu yang punya terjemahannya, versi yang kita sampaikan itu ada di halaman 62. Yang tidak pegang kitab dan buku tentu sudah hafal ya. Di luar kepala. Subhanallah. Jamaah al-muhajirin luar biasa semuanya. Jadi bab tentang su'ul khotimah, lawan dari husnul khotimah. Ending manusia kalau wafat cuma dua, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Tidak ada yang ketiga. Yang kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Kita mohon kepada Allah diberikan husnul khotimah dan dijauhkan dari su'ul khotimah. Wa annal a'mala bil khawatim, dan bahwa amal-amal kita itu ditentukan oleh yang penutupnya di akhir hayat kita. Seputar itu yang akan kita bahas atau yang dibahas dalam kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Apa kata beliau? Innar rajula, sesungguhnya seseorang atau ada orang, la ya'malu zamanat tawil, benar-benar telah beramal dalam zaman yang panjang, dalam waktu yang lama, bi'amali ahlil jannati, dengan amalan ahli surga. Jadi amal-amalnya baik. Amal surga, amal ahli surga artinya amal-amal yang baik-baik. Tsumma yukhtamu lahu bi'amali ahli nari, tetapi di akhir hayatnya ditutup dengan amal ahli neraka. Kata Nabi, ada orang seperti itu. Dan sebaliknya, wa innar rajula, dan sesungguhnya ada orang, la ya'malu zamanat tawil, benar-benar senantiasa beramal dalam waktu yang panjang, masa yang lama, bi'amali ahli nar, dengan amal ahli neraka, amal-amalnya buruk, maksiat, dosa, kedurhakaan dan sebagainya. Tsumma yukhtama lahu, kemudian ditutup amaluhu bi'amali ahli al-jannati, tetapi kemudian ditutup amalnya di akhir hayatnya dengan amal ahli surga. Kira-kira bagus yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Ya, kalau disuruh milih yang kedua. Tapi kalau maunya sih jangan yang satu ataupun yang kedua. Kalau kita maunya dari sekarang amal ahli surga dan ditutup dengan amal ahli surga juga. Jangan spekulasi, kalau begitu sekarang kita jahat aja yuk katanya. Nanti kan siapa tahu kita yang termasuk yang kata Nabi, ya, selama hidupnya beramal dengan amal ahli neraka,
kemudian ketika mau meninggal dunia tiba-tiba berubah 180 derajat dan beramal dengan amal ahli surga. Kalau kita termasuk itu, nah, maka insya Allah kita tidak memilih dua-duanya, tapi andaikan pun kita harus memilih, dan kadang-kadang kita diperhadapkan pada dua pilihan yang sulit, maka kita memilih yang kedua. Wa fil Bukhari marfu'an. Di sini juga ada dalam Sahih Bukhari, innal abda, dengan redaksi hampir sama, innal abda, sesungguhnya seorang hamba. Kalau Muslim pakai seseorang, laki-laki, kalau ini seseorang hamba. La ya'malu bi amali ahli nar, benar-benar beramal dengan amal ahli neraka. Wa innahu, dan sesungguhnya dia min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Wa ya'malu amal ahli jannah, dan sebaliknya dia beramal dengan amal ahli surga. Wa innahu min ahli nar, padahal dia termasuk dari ahli neraka. Wa innamal a'malu bil khawatim. Kalau yang sebelumnya penjelasannya sama dengan hadis Muslim yang ditonjolkan di riwayat Al-Bukhari, wa innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal itu bil khawatim, ditentukan oleh penutupnya. Penutupnya. Makanya yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita mendapatkan husnul khotimah, ending kehidupan yang baik, penutup kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Qala al-ulama radhiyallahu anhum, berkata para ulama, semoga Allah meridai mereka, su'ul khotimah, yang dimaksud dengan su'ul khotimah, la yakunu, tidak terjadi illa, kecuali liman kana musirran 'alal ma'asi, tidak terjadi kecuali bagi orang-orang yang terus-menerus dan ngotot di dalam kemaksiatan. Walahu iqdamun 'alal kabair, dan selalu doyan kepada dosa-dosa besar. Al-kabair, ya, jamak dari kabirah, dosa besar, jamaknya al-kabair. Ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi namanya Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar. Itu bagus kita baca, itu dosa-dosa besar. Jadi su'ul khotimah, kata beliau, kata para ulama, tidak terjadi kecuali atas orang-orang yang memang terus-menerus dan ngotot bermaksiat dan selalu mengerjakan dosa-dosa besar, mukhada'atan lillahi azza wa jalla, karena ada niatan seolah-olah ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah bisa ditipu? Jadi seakan-akan dia ingin menipu Allah. Amma man kana ala qadamil istiqamah, adapun orang yang selalu berada di atas kaki keistiqomahan, walam yusirra ala ma'siyatin, dan dia tidak pernah ngotot, tidak terus-menerus mengerjakan maksiat, fama sami'na, kami tidak pernah dengar, wala alimna, dan kami tidak pernah mengetahui, anna mithla hadza yukhtam lahu bisu'in abadan. Orang-orang seperti mereka itu belum pernah, kata ulama, belum pernah kami kenal, belum pernah kami dengar, belum pernah kami ketahui ada orang yang kemudian matinya mati su'ul khotimah. Jadi su'ul khotimah hanyalah orang-orang yang betul-betul konsisten dalam kemaksiatan, mengerjakan dosa-dosa besar, dan belum bertobat sebelum matinya. Adapun orang-orang yang insya Allah tidak pernah terus-menerus dalam bermaksiat, istiqomah dalam kebaikan, maka kata ulama belum pernah terjadi ada orang yang kemudian akhir hayatnya su'ul khotimah. Walillahil hamdu ala zalik. Maka kalau itu terjadi, kita sepatutnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bi khilafi man ghalaba alaihi hubbul ma'asi, kebalikannya, orang yang didominasi kemaksiatan, wal wuqu'u fiha, dan
terjerembab ke dalamnya, min ghairi taubatin, sebelum bertaubat, farubbama nazala alaihil maut, maka bisa jadi kematian datang kepadanya qabla taubati, sebelum bertaubat, fayasdumuhu syaitanu inda tilka sudma, maka dia dituntun oleh syaitan pada saat-saat yang sangat genting itu, wa yakhtifuhu inda tilka dahsyah, dan kemudian direnggut oleh syaitan pada waktu yang sangat dahsyat itu, wal i'adzu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang tidak beriman saat-saat akan meninggal dunia, maka di situ pertaruhan terakhir syaitan. Jadi syaitan itu betul-betul menunggu saat-saat ketika seseorang sakaratul maut. Kata syaitan, inilah kesempatan terakhir aku ingin menjerumuskan orang ini. Ya, jadi kalau orang yang selama hidupnya soleh, menjaga keimanannya, menjaga amalnya, maka sampai akhir hayat orang itu tidak bisa diperdaya oleh syaitan. Tapi kalau orang-orang yang 50-50, nah kata syaitan mungkin masih ada kesempatan. Maka disitulah syaitan itu paling getol menggoda manusia pada saat-saat seseorang sakit keras dan menjelang sakaratul maut. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada keluarga kita yang sakaratul maut, jangan dijauhi. Ya, kita datang ke situ, bacakan Quran, doakan, tuntun dia dengan zikir. Ini kita sudah bahas sebelumnya kan? Jadi tuntun dengan laqinu bila ilaha illallah. Tapi yang menuntun ini tidak usah semuanya. Ya, satu orang saja. Kemudian dibisikkan di telinga kanannya. Ya, dan kalau dia sudah bisa mengucapkan meskipun sulit, ya sudah selesai. Jangan dari pagi sampai sore, ya, dituntun dengan la ilaha illallah. Kenapa? Kenapa kita perlu mendampingin? Karena kalau kita keluarganya tidak mendampingin, maka yang datang mendampinginya adalah syaitan. Dan syaitan datang dengan bentuk orang-orang keluarga dia yang dekat yang sudah meninggal dunia. Kalau mungkin bisa dengan ibunya, ya padahal itu syaitan, tapi berpenampakan seperti ibunya, atau ayahnya, atau saudaranya, atau kakeknya, neneknya. Nah, sehingga kalau diajarkan sesuatu, nah dia percaya, dia ikut, karena itu kan ibuku, itu kan bapakku, itu kan orang tua. Nah, maka inilah pentingnya kita mendampingi orang yang sedang sakaratul maut, bahkan orang yang sakit keras. Cuma kadang-kadang jamaah sekalian kita miris melihat sebagian orang sudah sakit keras di rumah sakit, tapi juga tidak sholat. Mestinya yang dipegang tasbih, baca Quran, sholat. Kapan lagi sholat kalau tidak dalam keadaan sakit? Jadi jangan disuruh sholat, kasihan dia lagi sakit. Justru karena sakit itulah ditegur sama Allah, itulah saatnya dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi sakit itulah yang akan menghantarkan dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Qurtubi meriwayatkan beberapa kisah ya. Faqad warada annahu 'abdallah. Ini cerita tentang syaitan. Pertama syaitan. Jadi syaitan itu ternyata sudah menyembah Allah ma'al malaikati, bersama dengan golongan malaikat. Jadi dulu iblis itu masuk dalam rumpun malaikat. Berapa lama iblis menyembah kepada Allah bersama malaikat? Samanina alfi sanatin, selama 80.000 tahun. 80.000 tahun. Ya, jadi tapi kemudian endingnya kita ketahui syaitan, iblis. Ya. Jadi tidak jaminan orang yang awalnya baik, nah bisa jadi akhirnya buruk. Itu contoh pertama dari su'ul khotimah. Nah, berikutnya di sini wa kadzalika Bal'am ibni Ba'urah. Ini Bal'am bin Ba'urah alladzi a'tahu Allahu ayatihi fansalakha minha.
bi khuludihi lal ardi wattibaihi hawa. Jadi Bal'am ini dia dikenal sebagai ulama pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia hafal Taurat, dia ahli bidang agama, dia hafal ayat-ayat hukum-hukum pada zaman itu. Tapi kemudian dia tergoda dengan dunia, tergoda dengan perempuan. Bahkan dia berapa kali dibujuk untuk ikut kepada orang-orang yang maksiat pada zamannya, tapi selalu menolak. Lalu dicarikan apa kekurangannya, apa kelemahannya. Orang-orang yang ingin menjerumuskan seseorang itu dipelajari itu. Apa kelemahannya, apa yang dia bisa tergoda. Kadang-kadang dia kuat tergoda dengan materi, disodorkan perempuan. Kalau dia kuat dengan perempuan, mungkin disodorkan dengan narkoba, dengan minuman keras. Kalau dia kuat mungkin melalui istrinya, kalau istrinya kuat mungkin melalui anak-anaknya, kalau anaknya kuat mungkin melalui menantunya, dan begitulah seterusnya, sehingga orang terjerumus. Sekelas Bal'am, ulama besar, ya, seorang kiai besar pada zaman Musa alaihissalam, pada akhirnya juga tergoda. Kemudian yang lebih rinci lagi, wa kadzalika Barsisa. Cerita namanya Barsisa, al-abid alladzi ruwiya anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi haqqihi. Ini seorang ahli ibadah yang bahkan Allah mensinyalir dia dalam Al-Quran, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur, seperti perumpamaan syaitan ketika berkata kepada manusia kafirlah. Surah Al-Hasyr ayat 16. Wa mulakhasu qissatihi, ringkasan kisahnya Barsisa, annahu kana idza lamasa musaban bil jununi aw bis sar'i bari'a. Jadi Barsisa ini punya kelebihan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, yaitu bisa menyembuhkan spesialis orang-orang yang kesurupan. Jadi kalau ada orang kesurupan, ada orang kerasukan jin, kalau datang Barsisa, diusap saja sembuh. Ya, sekedar diusap oleh Barsisa, dia sembuh. Fahasala libnatil maliki khabalun fi aqliha. Nah, tiba-tiba putri raja pada waktu itu terkena penyakit di otaknya. Ya, penyakit di otaknya sehingga ya dia hilang kesadarannya seperti orang kesurupan. Fa arsaluha ilaihi. Lalu pesuruh raja itu dengan suruhan raja, mereka bawa kepada Barsisa. Litabita tahta sawma'atihi, untuk dirawat oleh Barsisa. Ya, dirawat oleh Barsisa dan tidur di bawah atau di dekat kamar tempat ibadahnya Barsisa. Jadi kira-kira kayak satu ruangan tempat Barsisa karena seorang ahli ibadah, di situ dia ibadah. Nah, di sampingnya ada kamar kecil. Nah, putri raja itu di situ. Ya. Fa'atahu iblis. Nah, kemudian datanglah iblis. Wa qala lahu, dan berkata kepada Barsisa, izni biha. Berzinalah dengannya. Dengan perempuan itu, dengan putri raja. Fa innaha ghaibatun an hissiha. Dia enggak ingat, dia enggak sadar. Ya, silakan berzina saja, dia tidak berakal. Falamma fa'ala dzalika, lalu akhirnya tergodalah Barsisa dengan godaan syaitan. Dan setelah dia berbuat zina dengan perempuan itu, qala lahu iblis. Lalu datang lagi iblis kepadanya, ya khafu an takuna sya'rat bidzalika fatahtikuka bainan nas. Nah, sekarang kalau kamu takut, nah ini kan ikut bimbingan iblis terus, mentornya ya. Jadi sekelas Barsisa pun bisa diarahkan oleh iblis. Kata iblis, nah kamu sudah berzina. Kalau kamu takut perempuan itu nanti sadar, dia sehat, lalu dia ceritakan aibmu kepada manusia, kamu malu kan? Maka sekarang fadhbahha, bunuh dia, sembelih dia. Wadafanha
dan kuburkan dia fi dzalikal qaumir ramli, di bawah gundukan pasir. Fa idza jaa jama'atul maliki li talabiha, kalau nanti ya, jadi setan ini arahan-arahannya lengkap. Ya. Arahan-arahannya lengkap. Kalau pesuruh raja datang untuk mencari putri raja, fakul katakan lahum kepada mereka, innaha bari'at, putri itu sudah sembuh, wa dhahabat ilaihim, dan dia sudah pulang kepada keluarganya, yusaddiqunaka, niscaya mereka akan percaya. Kalau datang, mana? Dia sudah sembuh dan dia sudah pulang sendiri, pasti mereka percaya. Itu kata siapa? Kata siapa itu? Kata iblis. Yang begitu iblis arahannya kepada Barsisa. Fa fa'ala, masya Allah. Lalu dia lakukan itu. Setelah berzina, akhirnya dia bunuh. Ya, dia bunuh. Kemudian, thumma inna iblis dhahaba ilal malik. Nah, setelah dia bunuh putri raja, kemudian dia kuburkan, maka setan pun, iblis pun datang kepada raja. Fi surati abidin, dalam bentuk seorang ahli ibadah. Wa qala lahu, dan dia berkata pada raja, inna Barsisa, sesungguhnya Barsisa itu qad fasaqa fi ibnatika, dia telah berbuat kefasikan, kemaksiatan kepada putrimu. Ya. Wa khasyiya an takuna sya'rat bidzalika, dan dia takut kalau nanti putrimu itu sadar dan dia memberitahukan kepada kalian tentang perbuatannya. Faqatalaha, lalu dia bunuh, wa dafanaha fi qaumir ramli, dan dia tanam, dia kuburkan di bawah gundukan pasir. Qariban min saumatihi, dekat dari tempat ibadahnya. Ya, masya Allah. Jadi setan ini lincah, gesit dan jelas. Ya. Wa sayaqulu lakum, dan dia akan berkata kepada kalian, innaha bari'at, putrimu sudah sembuh, wa dhahabat ilaikum, dan sudah pulang kepada kalian, fala tusaddiquhu, maka jangan percaya dia. Jadi kebalikan yang dia katakan kepada Barsisa. Lalu fa arsalal maliku jama'atahu, raja pun mengutus utusannya, fara'a ma qalahu sahihan, dan dia menyaksikan, melihat apa yang dikatakan setan benar. Fa'amara bisalbi Barsisa, lalu raja memerintahkan untuk menyalib Barsisa, jadi digantung, disalib. Fa'atahu iblis, lalu datang iblis lagi. Iblis ini masya Allah, ya, tidak ada kapoknya. Wa huwa maslubun, datang kepada Barsisa ketika Barsisa sedang disalib. Wa qala lahu, dan dia berkata kepadanya, usjud li bijabahatika, dia bilang sama Barsisa, sujudlah kepadaku dengan jidatmu. Wa ana ukhallisuka kama awqa'tuka, dan aku berjanji akan membebaskanmu sebagaimana aku telah menjerumuskanmu. Itu janji setan. Nah, sekarang Barsisa, akhir-akhir kau mati ini, ya, kamu sujud kepadaku dan aku akan bebaskan kamu dari hukuman ini sebagaimana dulu aku pernah menjerumuskanmu. Fa'auma abis sujudi, lalu dia pun sujud. Fakafara, dan dia pun kafir. Wa dhahaba iblis, dan iblis lalu pergi. Walam yukhallisu, sedangkan dia tidak bisa membebaskan dia. Wa mata ala kufrihi, dan Barsisa mati dalam kekafirannya. Wa na'udzubillahi min zalik. Seorang Barsisa dengan godaan syaitan, dia pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih mau lanjut kisahnya? Lanjut ya. Sekarang kisah baru lagi. Wa hukiya annahu kana bi Misr. Dihikayatkan bahwa di Mesir rajulun salihun yu'adzin. Ada seorang yang soleh. Ya, ada orang soleh yu'adzin, juru azan. Ya, juru azan kita namanya siapa di sini? Pak siapa? Jadi seperti itu profesinya ya, jadi muazzin. Ini seorang orang soleh, orang baik. Ya, dia azan. Ya, dia profesinya tukang azan di masjid. Wa bi jiwaril masjid,
Dan di samping masjid bintun nasraniyun, ada seorang putri perempuan gadis Nasrani. Fara'aha yauman, lalu dia melihatnya pada suatu hari minas sathi, dari atas balkon. Kan dulu orang kalau azan itu kan naik di atas ya, karena belum ada mikrofon. Jadi biar suaranya keras, maka naik di atas balkon, bahkan kemudian dibuat dengan menara, ya menara, sehingga suara bisa tersebar. Lalu ketika muazin itu naik di atas balkon, dia melihat ke bawah ada gadis Nasrani. Fafutina biha, lalu dia tergoda dengannya. Fawa'adaha, lalu dia mendekati dia, janjian dengan dia. Fi waqtin, suatu waktu. Fafutihat lahul bab, lalu dibukakan baginya pintu rumahnya, dia masuk ke rumahnya. Faqala, lalu dia berkata, muazin itu, qad syagalti qalbi an umuri dunya wal akhirah, kamu telah menyibukkan hatiku dari urusan dunia dan akhirat. Jadi dia terus terang bilang sama perempuan itu, kamu itu membuat saya tergoda, saya sampai tidak lagi memikirkan dunia akhirat gara-gara kamu. Jadi jatuh cinta berat kepada perempuan itu. Faqalat lahu famadza turid, lalu si perempuan itu berkata, terus kamu mau apa? Ya, kamu mau apa? Faqala, lalu muazzin itu berkata, uridu an atazawwajaki, aku ingin menikahimu. Ya, jadi ini masih pengen yang halal ya. Tapi faqalat, lalu berkatalah perempuan Nasrani itu, inna walidi, sesungguhnya ayahku, la yarda, tidak ridho, illa kecuali in dakhalta fi dini, kamu masuk dalam agamaku. Jadi boleh kamu menikah denganku, tapi bapakku minta kamu harus masuk agama Nasrani, agamaku. Fadakhala fi diniha, lalu karena orang kalau sudah tergoda, sudah lupa segala-galanya, akhirnya dia pun masuk agama perempuan itu. Thumma raqiya satha baitiha, lalu karena dia senangnya disambut, ingin dinikahkan, laki-laki itu naik di atas balkon rumah perempuan itu, liyanzural Madinah, pengen melihat pemandangan kota. Fasaqata, tiba-tiba dia terjatuh, famata, lalu dia meninggal nasranian, dalam keadaan Nasrani. Falahu anala maksudahu, maka orang itu belum juga mendapatkan apa yang diinginkan. Walau huwa mata musliman, dan juga tidak mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khotim. Jadi matinya mati apa ini? Mati su'ul khotimah, gara-gara perempuan. Ya. Jadi sekelas tukang azan pun bisa tergoda. Ya. Lanjut jemaah sekalian. Kemudian warawal Bukhari anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata, naraka ya Rasulullah tahlifu wa taqul, kami melihat engkau ya Rasulullah bersumpah dan berkata, la wa muqallibal qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati manusia. Fahal takhsha, apakah engkau takut, ada kekhawatiran bagimu ya Rasulullah? Faqala, lalu Nabi berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, wa ma yu'amminuni, apa yang bisa menjaminku? Wa qulubul ibad, sedangkan hati, jiwa-jiwa hamba, baina asbi'aini min asabil jabbar, berada di dalam genggaman Allah yang Maha Jabbar. Idza arada yuqalliba, kalau dia ingin membolak-balikkan hati, qalba abdin qallabahu, maka dia bisa membalikkan hati seseorang. Jadi makanya yang kita tidak boleh sombong dengan prestasi ibadah kita, ilmu kita setinggi apapun, karena ada kemungkinan kita bisa terpleset. Begitu juga sebaliknya, kita tidak boleh menghina seseorang. Mungkin sekarang dia jauh dari Allah, mungkin dia bergelimang di maksiat, tapi bisa jadi masih ada peluang dia bisa justru kembali ke jalan yang benar, dan bahkan bisa mengalahkan prestasi ibadah kita. Dan dari situlah pula kenapa kita tidak boleh menceritakan aib dosa-dosa orang kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau kita sudah cerita aibnya seseorang kepada orang lain, maka cerita ini akan beredar, tidak akan pernah berhenti.
Sementara orang yang kita cerita bisa jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bersih kepada Allah, tapi cerita dosanya masih berkeliaran di tengah-tengah manusia. Maka kita yang cerita itu yang justru mendapatkan dosa jariah, dosa yang terus menerus mengalir. Makanya kalau ada kita melihat kekurangan, diam aja, jangan diceritakan. Karena bisa jadi dia kemudian bertobat, tapi kita belum bertobat dan kita terus menerus mendapatkan dosa jariah. Wa na'udzubillahi min zalik. Nah, terakhir dia mas sekalian. Masih ada waktu kan? Satu kisah lagi ya. Warawan Nasa'i an Utsman, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Utsman, annahu kana yaqul, beliau berkata, ijtanibul khamra, jauhilah khamar, minuman keras, fa innaha ummul kabair, karena sesungguhnya minuman keras adalah induknya dosa-dosa besar. Wa annahu kana rajulun mimman kana qablakum, lalu dia cerita ada seseorang laki-laki dari umat sebelum kalian, ya'budullah, dia ahli ibadah, fa'allaqat bihi imra'atun gawiyatun. Nah, ini kebalikannya. Jadi dia apa? Ada seorang wanita kayak apa? Wanita yang tidak beres lah. Ya, wanita gawiyah. Mungkin apa? Tunasusila gitu ya. Ya, yang pekerjaannya seputar itulah. Dia tergoda kepada laki-laki itu, ahli ibadah itu. Jadi dia yang diminati. Kalau sebelumnya kan dia minat kepada wanita itu. Nah, jadi laki-laki juga tidak selalu salah. Jadi ada dua-duanya nih, bisa godaan dari perempuan atau juga ketertarikan dari laki-laki. Fa arsalat ilaihi jariyataha. Lalu perempuan itu mengutus anak buahnya perempuan kepada ahli ibadah itu. Faqala lahu, lalu dia berkata kepada laki-laki itu, sayyidati tad'uka lisyahadah. Ya, jadi tuan kami, tuan putri kami, karena mungkin dia bos ya, perempuan yang tertarik sama ahli ibadah itu bosnya, bos saya seorang perempuan itu mengundang kamu untuk asyahadah, untuk sebuah persaksian atau ada acara gitu kan. Fantalaqa ma'al jari, lalu dia pun pergi dengan perempuan yang diutus itu. Faja'alat kullama dakhalat baban aglaqathu, maka dia datang dan setiap masuk di satu ruang, di satu rumah, setiap masuk rumah, masuk pintu ditutup, lalu masuk pintu ditutup lagi. Hatta afdat ila imra'atin wadi'atin, sampailah dia bertemu dengan wanita yang mengundang itu. Ya, yang wanita yang tergoda kepadanya. Indaha gulam, di samping perempuan yang mengundangnya itu ada seorang anak kecil, gulam, wa batiyatu khamrin, dan segelas atau sebotol minuman khamar, minuman keras. Ya. Faqalat lahu, lalu dia berkata kepada laki-laki itu, wallahi demi Allah, inni sesungguhnya aku ma da'autuka lisyahadah, aku tidak mengundangmu untuk syahadah, untuk sebuah persaksian, acara. Walakin akan tetapi da'autuka, aku mengundangmu litaqa alayya, untuk berzina denganku. Dia terus terang gitu kan. Jadi ada pilihannya. Atau tashrabu min hadzal khamri, kamu minum khamar ini. Ka'san, satu gelas saja. Atau taqtulu hadzal gulam, kamu bunuh anak kecil ini. Jadi 3 pilihannya. Berzina denganku, atau minum satu gelas khamar ini, atau kamu bunuh anak kecil ini. Ya. Kemudian qala, dia berkata, laki-laki itu berkata, faskini minal khamri, tolong tuangkan kepadaku khamar, fa innahu ahwana alayya, karena ini lebih ringan daripada berzina, daripada membunuh. Yang lebih ringan kan kelihatannya kan, minum khamar lebih ringan. Ya. Fasaqathu, lalu perempuan itu pun menuangkan ka'san, satu gelas minuman keras atau khamar. Faqala, lalu dia berkata, zidini, setelah dia minum satu gelas, tambah dong katanya. Udah mulai mabuk gitu kan, tambah terus. Falam tazal taskihi, terus menerus ditambah, dituangkan satu gelas demi satu gelas, hatta tamakkana minhul khamru, sampai dia pun dikuasai oleh khamar. Artinya dia sudah hilang akalnya. Lalu apa yang terjadi? Fawaqa'a 'alaiha,
lalu karena akalnya sudah hilang, dia pun akhirnya berzina dengan perempuan itu. Orang nggak sadar kan? Lalu apa yang terjadi? Wa qatalal gulam, dan akhirnya dia pun membunuh anak kecil itu. Itulah sebabnya fajtanibul khamra, maka jauhilah khamar, fa innahu wallahi, karena sesungguhnya khamar itu demi Allah, la yajtami'ul imanu wa idmanul khamri illa wa yushaku an yukhrija ahaduhuma sahibahu. Tidaklah berkumpul antara iman dengan kegemaran minuman keras dalam diri seseorang, melainkan salah satu dari keduanya akan saling mengusir. Kalau minuman keras mengalahkan iman atau iman dikalahkan oleh minuman keras. Ini untuk memperkuat bahwa amal seseorang adalah ditentukan oleh penutupnya. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khotimah dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khotimah apapun penyebabnya. Insya amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Silakan jemaah sekalian. Iya, silakan Pak.